Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reha Rahmatillah. Video ini saya buat dalam rangka untuk menjawab pertanyaan hukum ketenagakerjaan dengan dosen pengajar Ibu Khadijah Rizky Lestari. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan zaman perbudakan? Kerja Rodi, Ponale Sangti, berdasarkan sejarah hukum ketenagakerjaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut, yang mana yang dimaksud dengan perbudakan, yaitu perbuatan ataupun keadaan yang menjadikan seseorang untuk bekerja di bawah pimpinan orang lain, yang mana mereka bekerja tanpa adanya hak apapun atas mereka. Dengan kata lain, mereka tidak akan dibayarkan upah atas apa yang telah mereka pekerjakan. Kemudian yang dimaksud dengan kerja rodi. Kerja rodi itu merupakan jenis pekerjaan paksa yang diterapkan oleh para kolonial kepada rakyat yang pada saat itu digunakan untuk membuat infrastruktur seperti banteng, jalan raya, jembatan, dan sebagainya. Dan mereka bekerja tanpa adanya waktu untuk beristirahat, dan juga mereka tidak dibayarkan upah. Kemudian yang dimaksud dengan Ponale Sangti. Ponale Sangti ini merupakan jenis hukuman yang diberikan kepada para pekerja yang melanggar kontrak, yang mana mereka bekerja berdasarkan kontrak tertulis. Selain itu, Ponale Sangti ini juga diterapkan kepada para pekerja yang berusaha untuk melarikan diri, yang mana hukuman dalam Ponale Sangti ini yaitu hukuman berupa hukuman penjara dan juga hukuman denda. Pertanyaan yang kedua, yaitu apa fungsi dari hukum ketenagakerjaan dikaitkan dengan fungsi negara? Saya akan menjawab pertanyaan tersebut, yang mana fungsi negara kita Indonesia seperti apa yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang salah satu tujuan dari negara kita yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, yang mana untuk memajukan kesejahteraan umum ini dituangkan dalam program pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam program pelaksanaan pembangunan nasional ini, tentunya peran ketenaga kerjaan merupakan peran yang sangat penting, di mana tenaga kerja itu menjadi pelaku dan juga tujuan dari pembangunan itu sendiri. Sehingga dalam aturan positif Indonesia, yaitu pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa tujuan dari hukum ketenagakerjaan, bahwa yang pertama yaitu untuk memperdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Kemudian yang kedua yaitu untuk mewujudkan dan pemerataan kesempatan kerja kepada penyediaan kebutuhan pembangunan nasional. Dan yang ketiga, untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan yang keempat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan juga kepada keluarga. Salah satu contoh lembaga yang terkait dengan hukum ketenagakerjaan yaitu adanya Kementerian Ketenagakerjaan atau yang disebut dengan Kemnaker, di mana Kementerian Ketenagakerjaan ini langsung berada di bawah Presiden. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan nomor 4, bagaimana penetapan upah minimum provinsi ataupun mekanisme penetapan UMP, yang mana berdasarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 bahwa mekanisme penetapan UMP itu yang mana perhitungan penyesuaian UMP-nya yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi. Kemudian hasil dari perhitungan tersebut akan direkomendasikan kepada gubernur oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi. Kemudian hasil akhir dengan penetapan UMP tersebut akan ditetapkan dengan adanya keputusan dari gubernur. Kemudian apabila perusahaan tidak mampu untuk membayar upah minimum karyawannya, maka berdasarkan ketentuan yang terbaru dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang tentang Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa perusahaan ataupun pengusaha tidak dapat lagi untuk melakukan penangguhan upah minimum. Tidak seperti sebelum-sebelumnya yang diperbolehkan adanya pelonggaran untuk melakukan adanya penangguhan upah minimum. Akan tetapi sekarang sudah tidak dibolehkan lagi berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dan apabila hal itu terjadi, maka perusahaan itu dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak dapat membayar upah minimum karyawannya itu tergolong ke dalam tindakan pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 185 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003 junto pasal 11 tahun 2020 yang memberikan sanksi pidana kepada penjara paling singkat 1 tahun dan paling lambat 4 tahun dan atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran. Yang mana pelanggaran di sini dalam artian bahwa perusahaan tersebut tidak mampu untuk membayar karyawannya dengan upah minimum. Baiklah, sekian kiranya jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.